Pada hari penyitaan harta keluarga kami, kakakku berhasil lolos dengan menukar identitasnya. Dia dikirim ke istana dalam dan menjadi selir kesayangan kaisar, berusaha untuk membersihkan nama baik keluarga. Sementara aku dimasukkan ke rumah bordil sebagai korban. Aku terpaksa mempelajari seni untuk memikat para pria. Aku menjadi wanita penggoda yang paling dibenci oleh para wanita bangsawan di ibu kota. Tapi kakak belum berhasil menemukan bukti bahwa keluarga kami difitnah. Dia sudah lebih dulu meninggal karena persalinan yang sulit. Kau di istana dalam. Dan aku juga tertular penyakit kotor karena terlalu sering melayani tamu. Saat aku membuka mata lagi, aku dan kakak terlahir kembali. Kami kembali ke hari penyitaan harta itu. Aku menatap kakak. Kali ini, biarkan aku yang masuk ke istana. Jika aku tidak bisa membersihkan nama baik keluarga kita, maka aku akan menjadi iblis wanita yang menggoda kaisar dan menghancurkan tahta kaisar brengsek itu. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Pria itu memberi perintah. Para pengawal yang bersenjatakan pedang segera mengepung seluruh kediaman ini hingga tak ada celah. Jangankan manusia, bahkan seekor nyamuk pun jangan harap bisa terbang keluar. Melihat pasukan penyita harta hendak mendobrak gerbang utama, wajah ayah pucat pasi. Dia menunjukkan dua jalan yang sangat berbeda untukku dan kakak. Pemandangan yang familiar di hadapanku ini membuat jantungku berdebar kencang. Aku terlahir kembali. Aku benar-benar kembali ke saat ayah difitnah menggelapkan dana militer. Tepat pada hari kaisar sendiri yang menitahkan penyitaan harta keluarga kami. Di kehidupanku yang lalu, sesuai dengan rencana ayah, kakakku, Xiao Baiwei, berhasil menemukan jalan untuk kabur dari kediaman. Dia menyamar menjadi adik perempuan dari sarjana terbaik tahun ini. Dengan identitas itu, dia masuk ke istana sebagai selir. Dia bertekad untuk membersihkan nama baik keluarga. Kakakku sejak kecil dibesarkan di dalam kamar. Sebagai seorang putri dari keluarga terpandang, wajahnya begitu cantik jelita. Begitu masuk istana, dia langsung menjadi kesayangan kaisar. Tak lama kemudian, dia pun mengandung anak kaisar. Tapi istana dalam adalah tempat yang memangsa manusia hidup-hidup. Hatinya terlalu polos. Tidak mengerti betapa liciknya hati manusia. Aku bahkan belum menemukan bukti kunci untuk membersihkan nama baik keluargaku. Tapi sudah celaka oleh orang jahat. Akhirnya aku meninggal karena kesulitan melahirkan bayi yang besar. Dan setelah harta keluarga kami disita, aku dijual ke rumah bordil. Menjadi seorang pelacur. Dengan mengandalkan wajah yang cantiknya bisa membawa bencana bagi negara. Aku dengan cepat dicap sebagai siluman rubah oleh para wanita bangsawan di ibu kota. Mulai dari pejabat tinggi dan bangsawan, hingga para pedagang kaki lima. Siapapun bisa menghinaku sesuka hati asalkan membayar 50 tael perak. Kemudian, karena melayani tamu selama bertahun-tahun, aku terjangkit penyakit kotor. Bahkan sebelum menghembuskan napas terakhir, aku sudah dibungkus dengan tikar jerami usang. Lalu dibuang ke kuburan massal untuk menunggu ajal. Kasihan sekali keluarga Xiaoku yang setia dan berbakti. Kakekku adalah pahlawan pendiri negara. Dengan sebatang tombak berumbai merah, ia merebut separuh negeri. Ayahku memiliki jasa militer yang gemilang. Menjaga perbatasan selama 80 tahun. Namun pada akhirnya, ia malah dicap sebagai pejabat korup untuk selamanya. Ibuku tidak tahan menanggung hinaan itu. Tepat setelah titah kaisar untuk penyitaan dan pengasingan dibacakan, ia langsung memuntahkan darah karena amarah. Dan meninggal di tempat. Ayah dan saudara-saudaraku diasingkan ke tempat yang sangat dingin. Belum genap 3 tahun. Mereka meninggal satu persatu karena sakit. Suara ayahku penuh dengan keputusasaan. Ia menghela napas panjang. Ada jalan rahasia di belakang aula leluhur. Ayah sudah mengatur semuanya. Sayangnya, dari kalian berdua bersaudari, hanya satu yang bisa diselamatkan. Keluarga Xiao kami adalah keluarga jenderal turun-temurun. Ayahku bertugas di perbatasan sepanjang tahun. Dunia hanya tahu bahwa Jenderal Besar Xiao memiliki seorang putri tunggal yang dimanjakan di ibu kota. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di padang rumput perbatasan ada seorang nona muda kedua yang tinggal di sana. Dan karena inilah,
Meskipun ada jalan rahasia untuk melarikan diri, ayahku hanya bisa dengan berat hati mengorbankan salah satu dari kami. Di kehidupanku yang lalu, aku beralasan bahwa sifatku terlalu kasar dan mungkin tidak akan menarik perhatian kaisar. Aku memilih untuk tinggal dan akhirnya berakhir di Rumah Merah, menjalani pekerjaan paling hina sebagai pelacur. Ayah, Chen Sheng, bertanya, sudah kamu pikirkan baik-baik? Aku mengangkat pandanganku menatap kakak. Dengan suara pelan aku berkata, bagaimana kalau kali ini kita bertukar tempat? Kakak mengangguk dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ia mengingatkanku dengan ragu. Tapi, adikku, kamu tumbuh besar di perbatasan selama ini. Kamu sama sekali tidak mengerti aturan di istana. Di dalam istana yang penuh intrik itu, setiap langkah bisa berbahaya. Adikku, kamu harus sangat berhati-hati dalam segala hal. Aku tersenyum menenangkannya, kakak, jangan khawatir. Aku sudah berjuang di Rumah Merah selama bertahun-tahun. Aku bukan lagi gadis lugu yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Di istana, trik-trik licik seperti itu hanyalah sisa-sisa permainan yang sudah biasa kami mainkan di Rumah Merah. Lagi pula, kemampuanku untuk membuat pria mabuk kepayang sudah cukup untuk membuat kaisar melupakan segalanya untukku. Justru kakak, kamu, dari seorang nona terhormat yang hidup dalam kemewahan, tiba-tiba jatuh menjadi pelacur paling hina. Perubahan status yang begitu drastis ini, aku khawatir kamu akan sulit beradaptasi. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah merencanakan semuanya untukmu. Aku menarik kakak ke samping, lalu berbisik di telinganya, kakak, dengan semua keahlianmu dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis, setelah masuk ke Rumah Merah, kamu harus memberitahu mucikari dengan jelas bahwa kamu hanya menjual keahlian, bukan tubuhmu. Kamu harus menjadi seorang seniman murni. Hanya dengan begitu kamu bisa menjaga kesucianmu. Apa kamu ingat saat kita bepergian untuk upacara beberapa tahun yang lalu? Pedagang kaya yang kita selamatkan. Dia sudah lama mengagumimu. Tidak akan lama lagi. Dia akan datang ke Rumah Merah untuk menikahimu. Dengan perlindungannya, kamu pasti akan aman dan baik-baik saja. Di kehidupan sebelumnya, aku menderita karena tidak memiliki keahlian apapun. Hanya bisa menjadi pelacur yang paling hina. Melayani ribuan pria, menjadi alas kepala bagi puluhan ribu orang. Karena itu, bahkan jika pemuda yang terluka dan pernah ditolong kakak itu nantinya benar-benar datang ke Paviliun Merah untuk mencariku, aku sudah terjangkit penyakit kotor. Sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ayah melihat kami berdua telah membuat pilihan. Dia menahan sekuat tenaga air mata di pelupuk matanya dan mendesakku untuk segera pergi melalui jalan rahasia. Kakak menangis dengan sangat pilu. Dia memegang tanganku, berulang kali mengingatkanku untuk menjaga diri. Aku menatap ayah dan kakak, lalu bersumpah di hadapan mereka. Jika kali ini aku masih gagal membersihkan nama baik keluarga Xiao, maka aku akan menjadi iblis penggoda yang menyesatkan kaisar dan menghancurkan seluruh negeri milik kaisar brengsek itu. Setelah melarikan diri melalui jalan rahasia, aku tidak berani menunda sedetik pun. Setengah bulan kemudian, tepat saat titah kaisar untuk mengisi haremnya diturunkan, aku, dengan identitas sebagai Peiyun sang cendekiawan baru, masuk ke istana dengan sebuah tanduk kecil. Aku ditempatkan untuk tinggal di istana Zongcui. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang namanya Xiao Qiuqi. Saat pertama kali masuk istana, aku sangat penasaran dengan segala hal di dalamnya. Jadi, aku mengajak pelayanku, Xiao Zhu, untuk berjalan-jalan santai di taman kecil depan gerbang. Pemandangan musim semi di taman itu begitu indah, membuat mataku terpana. Aku tak tahan untuk tidak mengangkat kipas bundar di tanganku untuk menangkap kupu-kupu warna-warni yang berterbangan. Namun, dari sudut mataku, aku tak sengaja melihat sekilas. Di kaki tembok istana yang tidak jauh dari sana, sekelebat ujung jubah berwarna kuning cerah melintas. Aku memberi isyarat mata pada Xiao Zhu. Xiao Zhu langsung mengerti. Dia pun berpura-pura polos dan bertanya padaku, Nona, menurut Nona,
seperti apa ya rupa Baginda Kaisar? Apakah beliau lebih tampan daripada tuan muda kita? Sosok berjubah kuning cerah itu. Langkahnya jelas-jelas terhenti sejenak. Aku, sambil terus mengejar dan mencoba menangkap kupu-kupu, berkata dengan nada manja. Kakakku adalah pria paling tampan di seluruh dunia ini. Apa kau tidak lihat? Berapa banyak nona bangsawan yang berlomba-lomba ingin menikah dengan Asyuku. Aku sengaja berhenti sejenak, pura-pura berpikir. Lalu aku menambahkan kalimat lain. Aku belum pernah mendengar ada yang membicarakan penampilannya. Bisa jadi dia itu pria kekar berperut buncit. Begitu aku selesai bicara, aku sengaja terpeleset dan jatuh ke arah semak bunga. Namun, aku tidak meleset. Aku jatuh tepat ke dalam pelukan yang lebar dan kuat. Masih terkejut, aku bangkit dari pelukannya, merapikan pakaianku yang sedikit berantakan. Sepasang mataku yang jernih menatapnya dengan sedikit kesal. Aku menatap pria di hadapanku. Kamu siapa? Sudut bibirnya terangkat, lalu dia berdeham. Nada bicaranya terdengar sedikit geli. Kau adiknya Peking? Selir Yun milik beta. Aku terpaku di tempat, menatap pria yang dingin dan agung di hadapanku ini. Seketika aku terpesona setelah menyadari identitas pria di hadapanku. Dan teringat kontak fisik kami barusan. Pipiku langsung memerah. Tapi aku tetap dengan berani menatap lurus ke matanya. Tanpa sadar aku berkata, kau ternyata lebih tampan dari kakakku. Kasim di belakangnya maju dan langsung membentak, lancang. Berani-beraninya kau mengomentari penampilan Baginda Kaisar. Perkataannya belum selesai. Pria itu sudah membungkamnya dengan satu tatapan dingin. Aku ketakutan dan langsung menekuk lutut hendak bersujud. Namun, dia langsung mengangkatku dari pinggang. Sepasang matanya yang sipit itu dalam seperti kolam yang dingin, seolah bisa menyedot orang ke dalamnya. Hidungku mencium aroma ambergris yang samar dari tubuhnya. Aku pun mengalungkan lenganku di lehernya. Bersandar di pelukannya, tubuhku terasa lemah gemulai. Seperti dugaanku, detak jantungnya berdebar kencang. Napasnya pun perlahan menjadi berat. Sambil menggendongku, dia mempercepat langkahnya masuk ke dalam ruangan. Aku bersarang nyaman di pelukannya. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibirku. Semua yang terjadi di taman barusan adalah rencanaku yang telah kususun dengan cermat. Di kehidupanku yang lalu, jumlah pria yang telah kutaklukkan, jika tidak 100, setidaknya 80. Tentu saja aku tahu wajahku yang memesona secara alami ini, dipadukan dengan sifat manja yang lugu dan menggoda. Ditambah lagi dengan lekuk tubuhku yang indah ini, memiliki daya pikat yang mematikan bagi para pria. Bahkan meskipun dia adalah seorang kaisar yang agung, yang telah melihat wanita tak terhitung jumlahnya, dia takkan bisa lepas dari godaanku. Dia menggendongku masuk ke dalam balai. Sepanjang jalan, para pelayan dengan sadar diri menundukkan kepala mereka, lalu satu persatu mengundurkan diri. Aku berlagak seperti seekor anak rusa yang ketakutan, membelalakan mataku yang besar dan berkaca-kaca, menatapnya dengan malu-malu dan takut. Nafsu posesif yang membara di matanya itu sudah sangat familiar bagiku. Dulu, saat para pria di paviliun merah menatapku, tatapan mereka juga dipenuhi dengan cahaya serakah seperti ini. Dia mengulurkan tangan dan membelai daun telingaku, mencubit dan memainkannya dengan lembut. Ucapnya dengan nada menggoda. Pundak beta lebar dan pinggang beta besar. Beta hanyalah pria yang kasar. Aku tak bisa menahan tawa kecil. Ternyata Baginda begitu picik. Hamba hanya asal bicara saja. Sekarang setelah bertemu Baginda, hamba baru tahu bahwa Baginda jauh lebih tampan daripada dewa dalam lukisan. Ucapanku jelas membuatnya senang. Api di matanya langsung menyala. Dia menunduk dan langsung menyambar bibirku. Sepasang tangannya yang besar menjelajahi tubuhku dengan liar. Saat melewati dadaku, dia sengaja menekannya lebih kuat. Aku memekik kesakitan. Namun dia hanya tertawa kecil dan menggoda, dasar manja. Baru begini saja sudah tidak tahan. Baru setelah itu aku benar-benar merasakan betapa pantasnya dia menjadi pria paling mulia di dunia ini. Bahkan di atas ranjang sekalipun,
Dia jauh lebih perkasa daripada pria manapun. Dia membuatku kewalahan setengah mati. Suara merdu bak kicauan burung bulbul terdengar sepanjang malam. Namun, dia tidak pernah merasa lelah. Memintanya lagi, dan lagi. Seolah tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan dia sendiri merasa aneh. Jelas-jelas dia bukan lagi pemuda berdarah panas. Bagaimana bisa dia kehilangan kendali seperti ini? Di luar pintu, para pelayan yang menunggu berulang kali mengingatkan dengan suara rendah. Yang mulia, sudah waktunya untuk sidang pagi. Tapi dia sama sekali tidak menghiraukannya. Para pelayan hanya bisa diam-diam membereskan sapu tangan yang berserakan di lantai. Dalam hati mereka hanya bisa mengeluh. Langit di istana harem ini sepertinya akan segera berubah. Saat aku terbangun keesokan paginya, aku sama sekali tidak tahu bagaimana aku bisa tertidur semalam. Aku hanya ingat bahwa pada akhirnya aku pingsan. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas bahwa semalam aku tertidur berbantalkan lengan Zhao Heng. Aku mengucek mataku yang perih dan mencoba duduk. Dia berjalan ke hadapanku dan berkata dengan nada pura-pura mengeluh. Gadis kecil, tubuhmu terlihat begitu rapuh. Tapi ternyata cukup berat juga saat digendong. Lengan beta sampai mati rasa karenamu. Sebagai hukuman, malam ini kau harus terus melayani beta. Aku mengerutkan kening. Aku mengangkat kepalan tanganku dan memukul dadanya dengan lembut. Mendorongnya menjauh. Jangan, Seluruh tubuh hamba rasanya mau remuk. Yang mulia sama sekali tidak kasihan padaku. Wajah Zhao Heng menunjukkan ekspresi puas. Tapi dia sengaja memasang wajah galak seolah hendak marah. Kalau begitu, malam ini beta akan beristirahat di istana orang lain saja. Tidak boleh. Wajahku yang cemberut terlihat galak sekaligus menggemaskan. Dia pun tidak bisa menahan tawa. Dia melambaikan tangan padaku. Meninggalkan kalimat, tunggu beta, lalu berbalik untuk pergi ke sidang pagi. Di saat dia berbalik, senyuman di wajahku langsung lenyap. Di mataku tidak ada lagi kepolosan dan kemanjaan seperti tadi. Yang menggantikannya adalah hawa dingin yang menusuk tulang. Dingin dan kejam. Xiao Zhu menghela napas lega. Dengan wajah masih ketakutan, dia menghampiriku untuk melayaniku. Sambil membantuku berganti pakaian, dia berbisik pelan, Nona. Bagaimana bisa Nona berbicara seperti itu kepada Kaisar? Tadi menolak kemurahan hati beliau. Sekarang tidak mengizinkannya pergi ke istana orang lain. Jantung hamba rasanya mau copot. Untung saja Kaisar tidak marah pada Nona. Aku mengambil kain dan dengan perlahan menyeka tubuhku. Dengan santai aku menjelaskan, HMPH. Sekalipun Kaisar itu agung, pada akhirnya dia tetaplah seorang pria. Semua pria di dunia ini sama saja. Mereka suka yang baru dan bosan dengan yang lama. Dia sudah terbiasa melihat wanita-wanita yang anggun dan penurut. Tiba-tiba muncul seseorang yang berani bersikap lancang di hadapannya. Dia hanya akan merasa ini baru dan menarik. Setelah selesai membersihkan diri, aku bangkit dan pergi menuju istana permaisuri. Meskipun aku baru disukai Kaisar, aku tetap harus menaati peraturan. Permaisuri Zhao Heng adalah orang yang berwatak dingin. Sehari-harinya dia hanya fokus berdoa. Sikapnya acuh tak acuh pada semua orang, tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan. Dia, Zhao Li, mengucapkan beberapa basa-basi kepadaku. Lalu memperkenalkan para selir di istana kepadaku. Setelah itu, dia pamit pergi lebih dulu dengan alasan tidak enak badan. Hanya menyisakan para selir yang memenuhi istana. Satu persatu menatapku dengan ekspresi yang berbeda-beda. Rasa cemburu di mata mereka seakan mau meluap. Dan di antara kerumunan selir ini, aku langsung mengenali Putri Perdana Menteri Cao, Selir Xian. Aku selalu ingat kata-kata kakakku. Keluarga Cao bukanlah orang baik. Kasus tidak adil yang menimpa keluarga Xiao pasti ada hubungannya dengan mereka. Selir Xian adalah selir dengan pangkat tertinggi yang hadir. Dia menatapku dari atas ke bawah. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Wajahmu memang cukup cantik. Pantas saja bisa membuat Kaisar tergila-gila. Tapi, meskipun cantik, kamu sungguh tidak tahu malu. Aku dengar dari Xiao Xiazi, semalam kau berteriak sepanjang malam. Benar-benar memalukan nama nona keluarga Xijia.
Para selir lain sudah terbiasa menuruti kemauan selir Xian. Melihat dia sudah angkat bicara, mereka semua langsung setuju. Satu demi satu kalimat yang tajam. Kata-kata pedas dan kejam itu menusukku seperti pisau. Menurutmu dia itu apa? Nona Sakya. Menurutku gayanya itu. Bahkan lebih murahan daripada para wanita penghibur itu. Aku sedikit mengernyitkan dahi. Dan dengan tenang menjawab, jika hamba ini adalah wanita penghibur. Lalu yang mulia kaisar dianggap apa? Satu kalimat itu membuat wajah para selir memerah padam. Mereka terdiam lama, tak bisa berkata apa-apa. Selir Xian sama sekali tidak marah. Justru malah tertawa. Sambil menatapku, dia berkata, dasar gadis kecil yang tajam lidahnya. Melihat itu, para selir lain segera kembali menjilat, menurut hemat hamba. Yang mulia kaisar hanya sedang mencoba hal yang baru saja. Di dalam hatinya, yang paling penting tetaplah Anda, Nyonya. Selir Xian dibujuk hingga tersenyum lebar. Dan mengangkat dagunya dengan angkuh. Aku membungkuk hormat padanya. Lalu berbalik dan meninggalkan istana permaisuri. Sore harinya, setelah Zhao Heng selesai dengan urusan pemerintahan, titah suci yang menganugerahiku gelar tersebar ke seluruh penjuru istana belakang. Bahkan, selama 7 hari berturut-turut, setiap malam dia memilih papan namaku. Aku dibuatnya kelelahan sampai tidak bisa turun dari ranjang. Aku dengar dari Xiao Zhu, setelah selir Xian mengetahui hal ini. Dia sangat marah sampai raut mukanya berubah. Dan sudut bibirnya tertarik ke satu sisi. Memasuki hari ke-8. Zhao Heng tetap memilih papan namaku. Setelah dia selesai makan malam, dia tak sabar mendorongku ke atas sofa selir. Seolah-olah dia tidak pernah merasa cukup denganku. Saat di ranjang, dia pernah menggodaku dengan mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi siluman rubah. Padahal jelas-jelas dulu dia tidak begitu tertarik dengan urusan pria dan wanita. Tapi sejak bertemu denganku, dia seolah-olah berubah menjadi orang yang berbeda. Aku tertawa dingin dalam hati. Reaksinya yang seperti ini sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimanapun juga, aku pernah. Aku adalah wanita yang menjadi rebutan para pria di seluruh ibu kota. Bahkan pemilik pavilion merah pun berkata, aduh, lihatlah keramaian ini. Tetap saja Kyuchi kami yang paling disayangi. Terlebih lagi, setelah aku masuk ke istana, aku juga mengandalkan ingatanku dari kehidupanku yang sebelumnya untuk meracik ramuan rahasia untuk diriku sendiri. Pria manapun yang telah merasakan diriku pasti akan kecanduan padaku. Tentu saja Zhao Heng bukan pengecualian. Aku benar-benar sangat lelah. Dengan mata memerah dan suara serak menahan tangis, aku memohon pada Zhao Heng. Jangan lagi, aku sungguh tidak tahan lagi. Namun, dia sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Malah, dia membujukku dengan lebih manja, sayang. Sebentar lagi selesai. Tahan sedikit lagi. Gerakannya malah semakin kasar. Jari-jarinya mencengkeram dalam helai rambutku. Tepat di saat-saat terakhir, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari luar pintu di waktu yang tidak tepat. Diiringi suara panik Dayang yang mencoba menghalangi, Baginda. Jantung hamba berdebar sangat kencang. Hamba mohon, temui hamba sebentar saja. Gerakan Zhao Heng seketika berhenti. Jelas sekali gairahnya terganggu. Wajahnya langsung menjadi muram. Aku mengulurkan tanganku. Dengan lembut menyeka butiran keringat di pelipisnya. Sambil memanyunkan bibir, aku membujuk Baginda. Selir Xian masih menunggu di luar. Bagaimana kalau Baginda pergi menemuinya saja? Selir Xian masih menangis dan berteriak di luar. Memohon agar Baginda merasakan detak jantungnya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia takut tidak akan sanggup bertahan lagi. Zhao Heng menjadi sangat murka. Dia menyambar cangkir teh di atas meja dan membantingnya ke lantai. Lalu berteriak, enyah. Suara pecahan porselen yang nyaring mengiringi bentakan sang kaisar, membuat suasana di luar pintu menjadi sunyi seketika. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara isak tangis Selir Xian yang berlari menjauh. Aku menyunggingkan senyum. Aku mengulurkan kedua tanganku dan melingkarkannya di lehernya. Aku berinisiatif menciumnya. Kali ini, dia semakin kehilangan kendali.
Dia menyiksaku lebih lama lagi. Sejak Selir Sian mengganggu suasana hati kaisar dan diusir di depan umum, dia menjadi bahan tertawaan para selir di istana. Dan permusuhan mereka terhadapku pun semakin menjadi-jadi. Setiap hari aku pergi ke istana permaisuri untuk memberi hormat. Aku selalu saja mendapat berbagai macam kesulitan. Tapi semua itu hanyalah trik-trik murahan yang tidak ada artinya. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku sudah sering melihat hal seperti itu di Paviliun Merah. Trik-trik para wanita penghibur itu tidak kalah liciknya dengan para wanita istana. Menghadapi semua ini bagiku hanyalah perkara mudah. Aku sama sekali tidak peduli dengan pertikaian di istana ini. Aku hanya berharap kakak angkatku, Pei Yuan, bisa datang ke istana untuk membawakanku kabar tentang kakakku. Pei Yuan adalah sarjana nomor 1 yang baru. Dia berasal dari keluarga besar dan terpandang. Leluhurnya pernah menerima kebaikan dari keluarga Xiao. Karena itu, saat keluarga Xiao mengalami musibah besar, dia tidak ragu untuk mengulurkan tangan membantu. Dengan alasan rindu keluarga, aku terus merayunya. Akhirnya aku berhasil membujuk sang kaisar untuk mengizinkan Pei Yuan menemuiku di Taman Kekaisaran. Begitu Pei Yuan melihatku, dia langsung memberitahuku tentang keadaan kakakku. Sejak kakakku masuk ke Paviliun Merah, dia mengikuti cara yang kuajarkan padanya. Dia bernegosiasi dengan si Germo dan menjadi seorang penghibur murni. Awalnya, si Germo sangat tidak rela. Tapi setelah kakakku tampil di atas panggung, satu lagu darinya langsung menggemparkan seluruh ibu kota. Satu tarian memukau semua penonton, namanya langsung meroket. Dia menjadi dambaan para pejabat dan bangsawan yang sulit digapai. Dia membuat si Germo meraup keuntungan besar. Tentu saja si Germo jadi bersikap hormat padanya. Setelah itu, kakakku dirawat dengan sangat baik di Paviliun Merah. Selain sesekali harus tampil di depan umum dan naik ke panggung untuk pentas. Di hari-hari lainnya, mirip seperti kehidupannya dulu sebagai nona muda di kediaman Xiao. Tidak ada bedanya sama sekali. Pedagang kaya yang dulu tidak sengaja diselamatkan oleh kakak, kini telah menjadi orang terkaya di ibu kota. Aku sudah lama mengirim orang untuk memberinya kabar. Karena itu, tidak lama setelah kakak masuk ke Paviliun Merah, dia langsung datang mengunjunginya. Dengan perlindungannya, kakak berhasil bertahan di Paviliun Merah yang seperti sarang naga dan harimau itu, dan memantapkan posisinya. Mendengar hal itu, hatiku yang cemas akhirnya bisa tenang. Untungnya di kehidupan ini, aku dan kakak tidak mengulangi kesalahan dari kehidupan kami sebelumnya. Nona sulung juga mengirimkan kabar. Katanya, dengan bantuan Tuan Muda Chen, dia sudah berhasil berhubungan dengan beberapa pejabat berpengaruh yang terkait dengan kasus keluarga Xiao. Mereka sedang mengumpulkan bukti secara diam-diam. Saat ini sudah dipastikan, dalang yang menjebak keluarga Xiao saat itu adalah Perdana Menteri Zhao. Dalam 10 hari, mereka pasti bisa mendapatkan bukti kuat dan membersihkan nama baik keluarga Xiao. Aku mengangguk dengan serius. Tuan Muda Chen adalah pedagang kaya yang diselamatkan oleh kakak. Dia punya banyak koneksi di ibu kota. Ditambah dengan reputasi kakak sekarang, membiarkan mereka mengumpulkan bukti di luar istana memang jauh lebih mudah daripada aku yang menyelidikinya diam-diam di dalam istana. Tinggal menunggu waktu yang tepat, kita pasti bisa menjatuhkan Perdana Menteri Zhao dan komplotannya, membersihkan keluarga Xiao dari semua tuduhan palsu. Entah kebetulan atau tidak, saat aku dalam perjalanan kembali ke istana dari taman kerajaan, aku malah bertemu dengan Selir Sian dan sekelompok selir lainnya. Atau mungkin, mereka memang sengaja menungguku di sini, mencari-cari alasan untuk memberiku pelajaran. Saat tatapan mereka tertuju pada wajahku, semuanya tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Pantas saja mereka iri. Wajahku ini semakin disukai para pria, semakin dibenci oleh para wanita. Dulu, tatapan para wanita bangsawan di ibu kota padaku seolah-olah ingin merobek-robek wajahku. Selir Yun, kau bertemu nyonya kami, kenapa tidak lekas memberi hormat? Dayang di sisi Selir Sian membentak dengan suara melengking. Nada bicaranya sangat angkuh. Aku menenangkan raut wajahku dan berlutut untuk memberi hormat.
Sikapku hormat dan patuh. Melihat hal itu, para selir lainnya menjadi semakin menjadi-jadi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghinaku dengan segala cara. Yang diulang-ulang hanyalah tuduhan bahwa aku menggoda kaisar. Dan kata-kata usang seperti tidak tahu malu. Benar-benar tidak ada yang baru. Seolah-olah mereka sendiri tidak pernah merayu Zhao Heng saja. Selir Xian juga sering menggunakan alasan tidak enak badan untuk mencari simpati Zhao Heng. Demi merebut perhatiannya, selir-selir lain pun ikut-ikutan. Hari ini bilang sulit bernapas. Besok bilang jantungnya berdebar tidak teratur. Bahkan ada yang hanya makan 2 suap lebih banyak. Sampai kekenyangan dan pencernaannya terganggu. Tetap saja menyuruh Dayang untuk mengundang kaisar datang menjenguk. Cara mereka saja yang payah. Sehingga tidak bisa menang melawanku. Pada dasarnya, siapa yang lebih mulia dari yang lain? Selir Xian, dengan lagak sebagai kepala dari 4 selir, menatapku dengan tatapan merendahkan. Dengan nada dingin berkata, "Selir Yun, apa kau tahu kesalahanmu? Demi merebut perhatian kaisar, kau sama sekali tidak peduli pada kesehatan yang mulia. Meskipun yang mulia bertubuh kuat, beliau juga tidak akan tahan jika kau kuras tenaganya siang dan malam. Hari ini, aku menghukummu untuk berlutut di sini, agar kau bisa merenungkan kesalahanmu. Apa kau menerimanya?" Dia jelas sudah gelap mata karena cemburu. Berani-beraninya dia melangkahi wewenangnya, menggantikan permaisuri untuk mengatur para selir di istana. Para selir lain adalah penjilat selir Xian. Melihatku dihukum berlutut, mereka semua terlihat sangat senang. Mereka serentak memuji selir Xian yang pandai memerintah. Dan metodenya sangat hebat. Aku berpura-pura menunjukkan wajah patuh. Tanpa sepatah kata pun, aku langsung berlutut. Tempat ini lokasinya terpencil. Biasanya jarang ada orang yang lewat. Kalaupun aku dihukum berlutut, kabar ini tidak akan begitu cepat sampai ke telinga Zhao Heng. Harus kuakui, dia memilih tempat yang bagus untuk menyiksaku. Ditambah lagi, jalanan di sini seluruhnya terbuat dari batu kerikil yang disusun. Begitu aku berlutut, lututku langsung terasa sakit luar biasa. Aku tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. HMPH. Baru begini saja sudah tidak tahan sakit. Lihat dirimu yang berkulit halus dan lembut ini. Seperti anak domba saja. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu melayani yang mulia. Perkataan selir Xian sangat belak-belakan dan kasar. Bahkan Dayang yang melayaninya pun saat mendengarnya, wajahnya sampai memerah. Namun, begitu dia selesai bicara, sebuah bentakan dingin terdengar dari belakang. Zhao Heng telah datang. Lanjang, sebagai seorang selir istana, bukannya menjaga sikap, kau malah dipenuhi rasa iri. Diam-diam menindas saudari-saudarimu. Bicaramu pun kasar, tanpa sopan santun sama sekali. Selir Xian, beta benar-benar semakin tidak mengenalimu. Wajah selir Xian pucat pasi karena ketakutan. Dia langsung jatuh berlutut ke tanah dan terus-menerus bersujud memohon ampun. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kaisar akan tiba-tiba datang ke tempat terpencil seperti ini. Saat ini, pikirannya sudah kosong. Dia hanya bisa berlutut di tanah dengan gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Aku tersenyum sinis dalam hati. Tentu saja dia tidak akan menyangka kalau aku sudah berjanji dengan kaisar untuk datang ke sini bersama menikmati bunga teratai. Tempat ini memang terpencil dan sepi. Tapi kebetulan di sini tumbuh serumpun bunga teratai yang sedang mekar dengan indahnya. Aku mungkin terlihat pasrah, tapi sebenarnya aku sudah memperhitungkan waktunya dengan cermat. Alasan aku berlutut dengan begitu patuh hanyalah untuk membuat amarah sang kaisar. Hanya membuatnya terbakar lebih dahsyat. Semakin selir Xian bersikap agresif, semakin terlihat betapa lemah dan tak berdayanya diriku. Saat Zhao Heng melihatku dianiaya, tentu saja dia akan semakin mengasihaniku. Dan hukuman untuk selir Xian juga akan lebih berat. Benar saja, Zhao Heng sama sekali tidak memedulikan selir Xian yang berlutut di tanah. Dia berjalan lurus ke arahku, membungkuk dan menggendongku. Ucapannya penuh dengan rasa iba. Kau telah menderita. Mataku memerah.
Aku berusaha keras menahan air mata. Tapi saat dia menatapku, air mata kesedihan akhirnya jatuh tak tertahankan. Hatinya terasa sakit melihatku. Dengan panik dia menyeka air mataku. Tapi aku malah menangis semakin kencang. Aku tahu penampilanku saat ini. Pria manapun yang melihatnya pasti akan merasa iba. Xiao Zhu yang melihatnya segera memanfaatkan kesempatan itu. Dia berlutut dan menangis. Nyonya Selir Xian mengatakan bahwa nyonya kami adalah rubah penggoda yang membawa bencana bagi Kaisar. Dia sengaja merayu Yang Mulia Kaisar dan membahayakan tubuh naga Yang Mulia. Peringkat nyonya kami lebih rendah dari Selir Xian. Jadi nyonya hanya bisa pasrah menerima hukuman. Bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Wajah Zhao Heng menjadi semakin muram. Dia langsung menitahkan agar Selir Xian dihukum kurungan di istana Yikun. Tanpa perintah darinya, dia tidak boleh melangkah keluar gerbang istana sedikit pun. Setelah itu, dia menunduk menatapku di dekapannya, dengan wajah yang basah oleh air mata. Lalu memanggil dengan suara lantang. Pejabat, bacakan titah kekaisaran, Selir Yun dari klan Pei. Memiliki kebajikan yang mendalam. Mulai hari ini, diangkat ke peringkat Fei. Dianugerahi gelar Zhao, menjadi Selir Zhao. Gelar ini memiliki bunyi yang sama dengan nama marga Kaisar, Zhao. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Selir Xian langsung pucat pasi seperti kertas. Dia ambruk ke tanah, tidak bisa mempercayainya. Para selir di belakangnya, tidak ada satupun yang berani bersuara. Takut kalau mereka akan ikut terseret masalah dan ikut dihukum oleh Kaisar. Sebenarnya, kenaikan pangkat menjadi Selir Fei bukanlah suatu hal yang luar biasa. Tapi gelar Zhao ini justru menunjukkan betapa Kaisar menyayangiku. Dengan sangat jelas dan tanpa ditutup-tutupi, Zhao Heng menggendongku, lalu berbalik kembali ke istana. Aku bersandar di pelukannya, menoleh ke belakang menatap Selir Xian yang terduduk lemas di lantai. Aku memberinya tatapan penuh kemenangan. Selir Xian gemetar karena marah. Kebencian di matanya seolah ingin menelanku. Dia ingin sekali mencabik-cabikku hidup-hidup. Ayahnya telah memfitnah ayahku, membuat seluruh keluargaku, keluarga Xiao, menderita. Aku hanya membuatnya membayar harga yang kecil. Ini adalah hal yang sangat wajar. Sejak hari itu, Zhao Heng menjadi semakin sayang dan memanjakanku. Dia tidak hanya membebaskanku dari kewajiban untuk datang ke istana permaisuri setiap pagi untuk memberi hormat. Bahkan dia mengizinkanku untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan istana yang rumit. Melihatnya begitu memujaku, aku semakin yakin bahwa dia telah sepenuhnya takluk di bawah pesonaku. Dan tepat pada saat itu, Pei Yuan kembali mengirimkan pesan secara diam-diam kepadaku. Dia berkata bahwa kakakku telah menyelidiki seluk-beluk kasus keluarga Xiao hingga tuntas dan jelas. Aku memiliki firasat. Mungkin hari di mana nama baik keluarga Xiao akan dipulihkan sudah tidak lama lagi. Pei Yuan mengerti isyaratku. Keesokan harinya, dia meminta seorang pejabat sensor yang dekat dengannya untuk menyerahkan sebuah laporan kepada Zhao Heng. Di dalam laporan itu, semua kejahatan Kanselir Cao dalam memfitnah keluarga Xiao dijelaskan dengan sangat rinci. Bukti-buktinya pun tidak terbantahkan. Hari itu, sejak pagi aku sudah menempel pada Zhao Heng. Di ruang kerjanya, aku menyalakan dupa untuknya, melayaninya saat ia memeriksa laporan kenegaraan. Aku diam-diam memperhatikannya, melihatnya membolak-balik laporan satu persatu. Pena di tangannya terus menorehkan tinta. Alisnya berkerut semakin kencang, membentuk kerutan yang dalam di antara kedua alisnya. Tapi, sampai ia selesai membaca semua laporan yang ada di atas mejanya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut ataupun marah sedikit pun. Hanya saat melihat salah satu laporan, tangannya yang memegang pena berhenti sejenak. Bagaimana bisa seperti ini? Perdana Menteri Cao memfitnah pejabat penting istana. Ini adalah kejahatan besar yang hukumannya bisa memusnahkan 9 keturunan. Sebagai seorang penguasa negara, saat melihat laporan seperti ini, seharusnya dia murka, bukan? Aku menekan rasa curiga.
Di dalam hatiku, aku kembali memasang senyum manis dan lugu di wajahku. Aku melangkah perlahan ke belakangnya, mengulurkan kedua tangan dengan raut wajah penuh iba dan menyentuh dahinya. Aku memijat pelipisnya dengan lembut, lalu berpura-pura khawatir dan bertanya, "Kaisar, mengapa Paduka terlihat begitu cemas? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Paduka?" Ia menutup laporan yang ada di tangannya, menoleh dan mengulurkan jarinya, lalu dengan lembut menyentuh ujung hidungku. Nada bicaranya begitu memanjakan. "Kau, gadis kecil, ternyata tahu juga cara mengkhawatirkan beta. Kerajaan beta stabil dan aman. Masalah apa yang mungkin beta hadapi? Sekarang ini, yang ada di benak beta hanyalah, bagaimana cara menghukummu, wahai iblis kecilku." Sebelum ia selesai bicara, ia langsung menarik dan menyandarkanku di meja kerjanya. Dengan terampil, ia menunduk dan menciumku. Jantungku seketika mencelos. Tadi aku melihatnya dengan sangat jelas. Laporan yang ada di tangannya itu adalah laporan yang diserahkan oleh orang suruhan Pei Yuan. Kenapa dia harus berbelit-belit mengalihkan pembicaraan? Mungkin sejak awal, aku sudah menganggap semuanya terlalu sederhana. Hatiku dipenuhi keraguan. Tapi di luar, aku tetap berpura-pura seolah sedang dimabuk asmara. Tergila-gila padanya. Aku hanya mengikutinya. Malam itu, tumben-tumbenan Zhao Heng tidak memilihku untuk menemaninya. Justru di luar dugaan semua orang, dia pergi ke istana Yi Kun milik Selir Xian. Firasat buruk di hatiku menjadi semakin kuat. Selir Xian kan masih dalam masa hukuman kurungan. Dan lagi, aku tahu betul, di dalam hati Zhao Heng sama sekali tidak ada tempat untuk Selir Xian. Kenapa dia tiba-tiba pergi ke istananya? Apalagi di saat yang begitu sensitif seperti ini. Setelah larut malam, aku berganti pakaian menjadi pelayan istana dan menyelinap keluar dari istana Zongcui. Berbekal keterampilan yang kupelajari saat kecil di perbatasan, aku tiba tanpa suara di sudut dinding istana Yi Kun. Aku menahan napas dan menguping suara dari dalam. Aku tumbuh besar di perbatasan. Sehari-hari aku bergaul dengan ayah dan kakak-kakakku. Keterampilanku memang sudah tidak buruk. Ditambah lagi malam ini adalah malam bulan baru, cahaya bulan sangat redup. Sekelilingku gelap gulita. Sama sekali tidak ada orang yang menyadari ada aku yang bersembunyi di sudut dinding. Aku menajamkan telingaku, mendengarkan percakapan di dalam dengan saksama. Cukup lama. Tidak terdengar suara orang bercinta dari dalam ruangan. Sebaliknya, yang terdengar samar-samar adalah isak tangis Selir Xian. Wajah Zhao Heng tampak serius. Suaranya perlahan mengeras, membawa nada wibawa yang tak terbantahkan. Sekarang ada yang mengungkit kembali kasus keluarga Xiao. Tapi buktinya sudah lama. Aku hanya bisa mengikuti alurnya saja. "Setelah kau kembali, bujuklah ayahmu baik-baik." Selir Xian bertanya sambil menangis, "Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan terhadap ayah hamba? Dia telah memfitnah pejabat yang setia. Bukti kejahatannya sudah tak terbantahkan. Jika dia tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak, dan patuh menanggung semua kesalahannya, aku bisa mengampuni nyawanya. Kau juga tidak akan ikut terseret. Bahkan aku bisa mengangkatmu menjadi selir mulia. Tapi, jika dia berani bicara sembarangan, membocorkan sedikit saja informasi, aku pasti tidak akan membiarkan satu orang pun dari keluarga Zhao tetap hidup." Dalam suara Zhao Heng ada kekejaman dan dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tangisan Selir Xian semakin menjadi-jadi. Sambil terisak, dia berkata, "Yang mulia, ayah, dia melakukan semuanya demi Anda. Bagaimana bisa Anda berbuat seperti ini? Abis manis sepah dibuang. Anda curiga karena keluarga Xiao punya kekuatan militer yang besar, dan khawatir mereka menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Karena itulah Anda memerintahkan Xiao Huai untuk meninggalkan istri dan putrinya di ibu kota sebagai sandera. Anda juga bilang, karena dia ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun, Anda tidak bisa mengawasinya dari jauh, dan takut dia akan berkhianat. Ayah melakukannya untuk membantu Anda menyingkirkan ancaman besar itu. Karena itulah dia memfitnah keluarga Xiao." "Diam,
Setelah bentakan marah itu, terdengar suara porselen pecah dari dalam ruangan. Xiao Huai yang mereka bicarakan adalah ayahku. Seketika, hatiku terasa hancur lebur. Mulutku ternganga karena terkejut. Kepalaku berdengung. Jadi begitu rupanya. Aku hanya tahu bahwa Perdana Menteri Chao adalah dalang yang menjebak ayahku. Tapi aku tidak pernah menyangka, dalang dibalik semua ini ternyata adalah sang kaisar yang agung. Sebenarnya, aku seharusnya sudah menduganya. Saat dia melihat laporan itu, dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena dia sudah tahu kebenarannya sejak awal. Dialah pembunuh sebenarnya yang memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Benar-benar konyol. Lalu setelah itu dia menikahi aku dan kakakku. Aku berusaha keras agar dia membatalkan kasus keluarga Xiao. Tapi pada akhirnya, kita justru memohon pada musuh untuk membersihkan nama baik kita. Seandainya ayah tahu bahwa seumur hidupnya ia begitu setia. Tetapi kaisar yang ia junjung tinggi, dari awal sampai akhir selalu mencurigainya. Putrinya demi balas dendam bahkan harus menyamar di sisi musuh. Betapa hancur hatinya nanti. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah membersihkan nama ayah, kakak-kakak, dan kakak perempuanku. Agar mereka bisa segera kembali ke ibu kota dan berkumpul bersama. Di bawah hasutan Pei Yuan yang disengaja. Di dalam istana, perdebatan mengenai kasus lama keluarga Xiao menjadi sangat panas. Seluruh pejabat sipil dan militer merasa tidak adil atas nama ayahku. Mereka berbondong-bondong menulis surat untuk menentang Perdana Menteri Chao. Perdana Menteri Chao, sesuai dengan instruksi Zhao Heng, mengakui semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Kaisar sangat murka. Beliau segera mengeluarkan dekret untuk mengasingkan seluruh keluarga Chao. Hanya Selir Xian, karena statusnya sebagai selir di istana dalam, tidak ikut terseret. Pada saat yang sama, Kaisar merasa kasihan atas penderitaan keluarga Xiao. Beliau secara khusus mengeluarkan dekret untuk mengembalikan jabatan ayahku dan memerintahkan anggota keluarga Xiao yang masih hidup di pengasingan untuk segera kembali ke ibu kota. Segalanya tampak seolah kembali ke jalur yang seharusnya. Tapi hanya kami, keluarga Xiao, yang tahu. Segalanya sudah tidak sama lagi. Ibuku meninggal dengan penuh penyesalan karena kasus yang tidak adil ini. Meskipun kakak perempuanku sudah terbebas dari penyakitnya. Dia bukan lagi nona muda keluarga Xiao yang riang gembira. Dan dimanjakan itu, ayah dan kakak-kakakku disiksa habis-habisan di pengasingan, meninggalkan banyak luka dan penyakit di tubuh mereka. Dan aku benar-benar kehilangan identitasku sebagai Xiao Qiuqi. Tapi meskipun begitu, akhir seperti ini sudah jauh lebih baik daripada kehidupanku yang sebelumnya. Tepat saat aku dan kakakku dengan cemas menanti, menunggu ayah dan kakak-kakakku kembali ke ibu kota untuk berkumpul, sebuah kabar buruk datang lebih dulu. Ayah dan kakak-kakakku dalam perjalanan pulang ternyata tertular wabah pes. Ayah sudah tua. Tubuhnya memang sudah lemah. Malam itu juga, beliau meninggal dunia. Meskipun kakak-kakakku berhasil selamat, mereka jadi sakit-sakitan. Mereka bukan lagi pemuda gagah seperti dulu, yang bisa bertempur gagah berani di medan perang. Aku tahu dengan sangat jelas. Ini semua pasti perbuatan Zhao Heng. Dulu dia memanfaatkan Perdana Menteri Chao untuk menjebak ayah. Karena dia takut prestasi ayah yang tinggi akan mengancam tahtanya. Sekarang, meskipun dia telah membersihkan nama baik ayah, dia tetap tidak bisa membiarkan ayah hidup. Dia adalah seorang kaisar. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengancam kekuasaannya. Jadi, mana mungkin dia membiarkan ayah dan pasukan keluarga Xiao pulang ke ibu kota dengan selamat. Saat ini, saat aku berdiri di istana yang dingin ini, kebencianku pada Zhao Heng telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku bergegas ke meja rias, membuka lacinya, dan mengeluarkan sebuah kotak brokat kecil dari dalamnya. Aku menatap pil kecil berwarna hitam di dalam kotak itu. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengambil pil itu dan langsung menelannya. Pil ini kudapatkan sebelum aku masuk ke istana. Pei Yuan mendapatkannya untukku. Dengan susah payah, dia berulang kali mengingatkanku
Jangan pernah menggunakannya. Kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Efek pil ini sangat dahsyat dan berbahaya. Meskipun akan merusak tubuhku. Tetapi pil ini bisa membuat pria yang tidur denganku perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Menuruti semua perkataanku. Dan sepenuhnya menjadi bonekaku. Awalnya aku pikir, hanya dengan tubuh yang memesona ini. Ditambah dengan ramuan dari paviliun merah. Sudah cukup untuk membuat Zhao Heng bertekuk lutut di hadapanku. Tapi sekarang, yang kuinginkan jauh lebih dari sekadar membuatnya tunduk. Aku juga akan merebut hal yang paling berharga darinya. Kerajaannya. Nyawanya pun aku inginkan. Meskipun harus kubayar dengan nyawaku. Aku tidak akan menyesalinya. Sejak saat itu, aku menjadi semakin tidak terkendali dalam memperebutkan perhatian di istana dalam. Mungkin berkat bantuan pil itu. Hati Zhao Heng benar-benar terpikat padaku. Dia tidak bisa jauh dariku sehari pun. 3 bulan kemudian, tatapan matanya menjadi semakin kosong. Dan dia menuruti setiap perkataanku. Namun di mata orang lain, Zhao Heng justru menjadi semakin temperamental. Dia bahkan melakukan banyak hal yang bodoh dan tiran. Seluruh negeri mulai membicarakannya. Kaisar telah dibutakan oleh wanita iblis sepertiku. Bahkan banyak pejabat sensor yang mengajukan laporan. Meminta Kaisar untuk menghukum matiku. Demi menegakkan kembali tatanan istana. Tetapi Zhao Heng sudah lama berada dalam kendaliku. Dia mengabaikan semua perkataan hina itu. Bahkan dalam amarahnya, dia memecat dan mengasingkan semua pejabat yang melapor itu. Seketika itu juga, tidak ada seorang pun di istana yang berani angkat bicara lagi. Namun, tindakan Zhao Heng menjadi semakin tidak masuk akal. Banjir besar melanda wilayah selatan. Rakyat kehilangan tempat tinggal mereka. Dan sangat membutuhkan dana bantuan bencana dari istana. Tetapi kas negara sudah kosong. Dia malah demi membuatku tersenyum. Bersikeras membangun istana mewah secara besar-besaran. Kelaparan melanda wilayah utara. Rakyat bahkan tidak punya sesuap nasi untuk dimakan. Tetapi dia tetap hidup dalam kemewahan tanpa batas. Biaya untuk sekali makanku saja menghabiskan 300 tahil perak. Pasukan di perbatasan mengirim kabar darurat. Satu-satunya jenderal yang bisa diandalkan di istana hanyalah Jenderal Muda Li. Tetapi hanya karena Jenderal Muda Li, di perjamuan istana, melirikku sekali. Tanpa mencari tahu kebenarannya, dia menjatuhkan hukuman pengasingan pada Jenderal Muda Li. Zhao Heng telah sepenuhnya menjadi seorang kaisar yang lalim. Sementara aku menjadi selir iblis yang dicaci maki semua orang. Rakyat di seluruh negeri dipenuhi dengan keluh kesah. Api pemberontakan berkobar di seluruh penjuru negeri. Fondasi negara berada di ambang kehancuran. Tapi Zhao Heng sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia menghabiskan harinya bersujud di kakiku. Dengan hati-hati mengupaskan anggur untukku. Sambil berkata dengan nada menjilat, "Sayangku, buka mulutmu." Aku memalingkan wajah dengan jijik. Menghindari anggur yang dia sodorkan. Aku menjadi siluman rubah di mata semua orang. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar ironis. Aku masih ingat saat aku kecil. Keinginan terbesarku adalah menjadi seorang jenderal wanita. Berpacu di medan perang. Aku paling membenci mereka yang genit dan dibuat-buat. Para wanita yang hanya bisa bergantung pada pria. Tapi tak kusangka pada akhirnya aku menjadi orang yang paling ku benci. Tapi, semua itu tidak penting lagi. Hidupku memang tidak akan lama lagi. Asalkan aku bisa menghancurkan hal yang paling berharga bagi Zhao Heng. Aku rela melakukannya. Kakakku juga pernah datang ke istana untuk menemuiku. Dia menangis dan membujukku, mengatakan keluarga kita akhirnya bisa berkumpul kembali dengan susah payah. Lupakan saja semua kebencian di masa lalu. Aku menggelengkan kepala dengan keras kepala. Nada bicaraku tegas. Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Setiap kali aku teringat kematian tragis ayah dan ibu. Teringat ambisi kakak-kakakku yang kini tak akan pernah tercapai. Teringat bagaimana kau dan aku mati dengan penuh kebencian di kehidupan kita sebelumnya. Aku tidak bisa melepaskan dendam di hatiku. Zhao Heng benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Di dunianya, hanya ada aku seorang.
Saat pasukan musuh dari utara tiba di depan gerbang kota dan menyerbu masuk ke istana, dia masih meringkuk di atas ranjang, melakukan perbuatan tak senonoh itu pada sebuah bantal. Di puncak nafsunya, mulutnya masih berbisik lirih menyebut namaku. Yuner, dia sudah gila seperti ini sejak lama. Orang luar hanya tahu bahwa Kaisar mengunjungi selir Zhao setiap malam, hingga pagi menjelang. Tapi siapa yang tahu? Model. Aku sudah lama tidak membiarkannya menyentuhku seujung jari pun. Dulu, setiap sentuhannya selalu membuatku merasa sangat jijik. Sesaat kemudian, sepasukan prajurit bersenjata lengkap menyerbu masuk ke istanaku. Langkah kaki mereka serempak dan teratur. Setiap langkah yang mereka jejakkan di lantai serasa menginjak-injak jantungku. Pemimpin mereka adalah seorang pria berwajah sangar. Dia adalah Jenderal Kecil Li yang pernah diasingkan oleh Zhao Heng. Dengan satu lambaian tangannya, para prajurit di bawah komandonya segera maju. Mereka menyeret Zhao Heng turun dari ranjang. Zhao Heng tampak linglung. Dia mengangkat tangan dan mengucek matanya. Setelah melihat wajahku dengan jelas, dia langsung tersenyum bodoh. Yuner, apa yang terjadi? Siapa mereka? Pada saat itu juga, Jenderal Kecil Li berjalan ke hadapanku. Dia membungkuk dan menangkupkan tangan dengan hormat. Tatapan matanya penuh kekaguman. Nona muda kedua Xiao. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pasukan keluarga Xiao telah sepenuhnya menguasai istana. Para menteri di pemerintahan juga telah menyatakan tunduk pada Nona Xiao. Mengesampingkan ikatan keluarga demi kebenaran. Membasmi kejahatan demi rakyat. Hamba sungguh kagum. Perasaanku campur aduk. Aku hanya mengangguk kecil padanya. Zhao Heng merangkak tergesa-gesa ke hadapanku. Dia mengangkat kepala, wajahnya penuh kebingungan dan bertanya, Yuner, kenapa? Kenapa mereka memanggilmu Nona muda kedua Xiao? Aku berjongkok perlahan. Dengan jijik, kutepis tangannya yang terulur. Aku mengeluarkan sebutir pil dari lengan bajuku dan memaksanya masuk ke dalam mulutnya. Pil ini bisa mengembalikan kesadarannya untuk sementara waktu. Saat dia sadar sepenuhnya nanti, menghadapi semua ini adalah hukuman terbaik untuknya. Aku memperhatikan tatapan matanya, yang perlahan berubah dari kosong menjadi jernih. Sebuah senyum sedingin es terukir di bibirku. Perlahan aku berbicara, aku sebenarnya adalah putri bungsu Xiao Huai. Xiao Qiuqi, Zhao Heng. Kau, karena kecurigaan konyolmu itu, tidak segan memfitnah ayahku menggelapkan dana militer. Membuat seluruh keluargaku, keluarga Xiao, hancur dan tewas. Ayahku dengan susah payah berhasil membersihkan namanya dari tuduhan. Tetapi kau tetap tidak bisa membiarkannya hidup. Kau merencanakan agar dia tewas dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Tidak kau sangka, bukan? Putri dari keluarga Xiao telah berubah menjadi hantu pendendam. Dan kembali untuk menagih utang darimu. Sekarang, aku hanya membuatmu menjadi seorang kaisar lalim. Di mata rakyat. Menjadi seekor anjing liar yang kehilangan tahtanya. Kehilangan segalanya. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan pada keluarga Xiaoku. Aku sudah sangat berbaik hati padamu. Kata-kataku bagaikan sambaran petir yang meledak di telinganya. Matanya terbelalak. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dengan terbata-bata, dia memanggil namaku, Xiao Qiuqi. Jadi, kau sudah tahu segalanya. Maka dari itu, kau masuk ke istana bukan karena mencintaiku, tetapi untuk balas dendam. Kau tidak pernah sekalipun tulus mencintaiku. Aku menatapnya dengan pandangan hina yang dingin menusuk tulang. Kau, seorang yang tidak berperasaan dan tidak tahu balas budi. Seorang pengecut yang kejam dan tanpa ampun. Apa yang ada padamu yang pantas membuat nona ini jatuh hati? Badai amarah berkecamuk di matanya. Dia menjadi gila, kau perempuan iblis. Kaulah yang telah menghancurkan kerajaanku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dia meraung histeris. Mengulurkan tangannya untuk mencekik leherku. Bahkan sebelum menyentuhku, dia dengan mudah ditarik menjauh oleh pengawal di sampingku. Saat diseret oleh pengawal untuk ditahan, mulutnya tidak henti-hentinya memaki. Memakiku perempuan jalang. Memakiku penipu. Aku ingat ini adalah pertama kalinya.
Dia semurka ini padaku. Tapi, semua itu tidak penting lagi. Siapa pula yang akan berdebat dengan orang yang sekarat? Kota kekaisaran ini, dalam satu malam, telah berganti dinasti. Jenderal muda Li sebenarnya adalah putra dari bawahan ayah yang dulu diselamatkan. Dulu, saat dia dalam perjalanan menuju pengasingan, aku meminta kakak untuk menyelamatkannya secara diam-diam dan mengirimnya ke negeri musuh utara. Semasa hidupnya, ayahku bertugas menjaga perbatasan. Di medan perang, dia berhadapan dengan raja musuh utara. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan. Tetapi setelah bertahun-tahun bertempur, tumbuh rasa saling menghormati di antara mereka. Setelah ayah meninggal dunia, pasukan keluarga Xiao yang kehilangan pemimpin, seluruhnya direkrut oleh raja musuh utara. Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintahan tiran Zhao Heng. Semua yang kulakukan di istana selama ini mungkin terlihat seperti aku sedang memperebutkan kekuasaan dan menjatuhkan kaisar. Padahal, semua itu adalah siasat yang sudah lama kurundingkan dengan kakak. Semua ini demi meruntuhkan kekaisaran Zhao Heng. Membuatnya dikhianati semua orang dan mati secara mengenaskan. Saat banjir besar melanda wilayah selatan, aku memang membujuk Zhao Heng agar dia hanya fokus membangun istana dan tidak mau mengeluarkan dana bantuan bencana. Tetapi kakak, bersama saudagar kaya Tuan Muda Chen, pergi langsung ke selatan. Mereka menghabiskan separuh kekayaan mereka untuk menyelamatkan rakyat jelata tak terhitung jumlahnya yang kehilangan tempat tinggal. Saat kelaparan melanda utara, kakak kembali bekerja sama dengan para saudagar kaya dari berbagai daerah. Secara sukarela mendirikan dapur umum dan tempat penampungan. Menampung rakyat tak berdosa yang kelaparan. Setiap kali kakak menyelamatkan rakyat dari penderitaan, dia sengaja meninggalkan nama keluarga Xiao. Karena itulah, wibawa pasukan keluarga Xiao semakin tinggi di mata rakyat. Pasukan keluarga Xiao bertempur dari perbatasan hingga masuk ke ibu kota. Ini bukan hanya karena para prajuritnya mahir berperang, tetapi yang lebih penting, karena rakyat mendukung mereka. Aku dan kakak sudah lama berjanji. Hari di mana Zhao Heng benar-benar menuruti semua perkataanku adalah saatnya pasukan keluarga Xiao menyerbu kota kekaisaran. Dan sekarang, semua yang telah aku dan kakak rencanakan, semuanya sudah terwujud. Kakak laki-laki tertuaku telah menduduki takhta kekaisaran yang tertinggi. Aku pun sudah tidak punya penyesalan lagi. Setelah istana berhasil dikuasai, selir jahat di istana, Pei Yun, dikabarkan tewas di tengah kekacauan pasukan. Sementara aku kembali menjadi nona dari keluarga Xiao yang terhormat. Kini, kota kekaisaran ini berada di bawah kendali keluarga Xiao kami. Tentu saja tidak akan ada yang berani menyelidiki lebih dalam hubungan tersembunyi antara Pei Yun dan Xiao Qiuqi. Kemudian, aku mendengar dari Xiao Zhu kalau selir Xian Chao selama di istana dikurung bersama dengan Zhao Heng. Entah kenapa, beberapa hari yang lalu selir Chao tiba-tiba menjadi gila. Dia memecahkan mangkuk nasinya, lalu menggunakan pecahan porselen yang tajam untuk menggorok leher Zhao Heng. Kesadaran Zhao Heng sudah tidak jernih. Dan ia telah hidup dalam kemewahan selama bertahun-tahun. Sudah lama ia menjadi orang yang lemah tak bertenaga. Ia sama sekali bukan tandingan selir Chao. Tidak lama kemudian, dia sudah tidak bergerak lagi di bawah tindihan selir Chao. Sungguh tidak kusangka. Selir Xian ternyata begitu membenci kaisar keparat itu. Xiao Zhu berkata dengan wajah prihatin. Jelas sekali dia tidak tahu cerita yang sebenarnya. Tapi aku tahu segalanya dengan sangat jelas. Zhao Heng telah mengkhianati dan bersikap tidak adil pada keluarga Chao. Jika itu aku, caraku pasti akan lebih kejam daripada selir Chao. 1 bulan kemudian, kakak laki-laki tertuaku secara resmi naik tahta sebagai kaisar. Aku dan kakakku pun diangkat menjadi putri tertua. Titah kekaisaran pertama yang dikeluarkan oleh kaisar yang baru adalah untuk menganugerahkan pernikahan kepada kakakku dan Tuan Muda Chen. Selama ini, mereka berdua telah melalui suka dan duka bersama. Ikatan perasaan di antara mereka sudah lama tumbuh begitu dalam, melampaui hidup dan mati. Titah kekaisaran kedua adalah mencari tabib-tabib termasyhur dari seluruh negeri untuk datang ke istana untuk mengobatiku.
mengobati kondisi tubuhku yang lemah akibat pil itu. Sebenarnya, aku sama sekali tidak peduli apakah penyakitku ini bisa disembuhkan atau tidak. Bagiku, di kehidupan ini bisa menuntaskan pembalasan pada musuhku dan membalaskan dendam keluarga, itu sudah lebih dari cukup. Sehari setelah pernikahan Akbar kakakku, aku berganti pakaian dengan baju rakyat biasa, membawa sebuah bungkusan kecil yang sederhana. Aku diam-diam keluar dari istana. Dunia ini begitu luas, dengan langit yang tinggi dan awan yang membentang. Gunung dan sungai begitu megah. Dulu, karena kebencian, aku belum pernah benar-benar melihat pemandangan di dunia ini. Kelak, aku akan pergi berjalan-jalan dan melihat-lihat.